Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanda Hidayah Ayu Prihatin. Saya akan menjelaskan konfigurasi router mikrotik yang digunakan untuk membangun jaringan dengan layanan PPOE dan juga hotspot login. Langkah awal yang kita lakukan yaitu masuk ke menu sistem identity untuk mengganti nama router. Hal ini bertujuan agar router mudah dikenali dalam jaringan, misalnya Fanda Safa R1, agar tidak tertukar oleh router orang lain. Langkah selanjutnya yaitu pada menu interface, kita akan mengatur interface untuk pengelompokan agar alur jaringan menjadi jelas. Misalkan di Ether 1 ditambahi WAN agar kita tahu bahwa Ether 1 digunakan dalam WAN, dan Ether 2 adalah Ether yang ke PC. Selanjutnya Ether 3 juga ditambah untuk jalur menuju ke router 2. Langkah selanjutnya yaitu pada menu IP address, kita akan menambahkan address list untuk digunakan pada Ether 2 sebagai gateway untuk klien dengan IP 192.168.100.1/24 dengan interface Ether 2 PC. Langkah yang selanjutnya mengaktifkan DHCP client untuk Ether 1 agar router mendapatkan IP secara otomatis dari internet. Selanjutnya yaitu pada menu IP DHCP server, kita akan menambahkan server DHCP setup Ether 2 agar klien yang terhubung bisa mendapatkan IP address secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Pada menu interface dan tab VLAN, kita akan mendapatkan atau membuat dua VLAN, yaitu yang pertama VLAN 10 dan yang kedua VLAN 20. VLAN 10 dengan VLAN ID 10 di interface Ether 3 dan juga VLAN 20 VLAN ID 20 interface Ether 3. Langkah yang selanjutnya pada menu IP address, kita juga akan menambahkan lagi untuk address list VLAN 10 dan juga VLAN 20. VLAN 10 dengan address 10.10.10.1/24 pada interface VLAN 10 dan juga VLAN 20 dengan alamat 10.20.21/24 dengan interface VLAN 20. Pada menu IP DNS, kita aktifkan Allow Remote Request. Ini memungkinkan router melayani permintaan DNS dari klien. Selanjutnya pada menu IP Firewall tab NAT,
kita akan membuat chain chestnut out interface Ether1 dan action masquerade agar seluruh jaringan lokal bisa mengakses internet. Selanjutnya yaitu menu IP pool. Kita akan menambahkan pool PPOE dengan nama pool PPOE dengan address 10.10.10.10 sampai dengan 10.10.10.50. IP ini akan diberikan ke user PPPoE. Pada menu PPP, kita akan di tab profil, kita akan membuat profil dengan nama profil 1 dan juga local address-nya 10.10.10.1 dan remote address-nya adalah PPOE pool yang kita buat tadi, yaitu pool PPPoE. Pada tab PPPoE server, kita akan membuat service 1 dengan interface VLAN 10 dan default profil 1. Selanjutnya pada tab secret, kita akan membuat user untuk 4 klien dengan nama user 1, passwordnya PASSS1, service PPPoE, dan profil 1. Begitu juga untuk user 2, passwordnya PASS2, servicenya PPPoE, dan profilnya profil 1. Untuk user 3 juga sama, nama user 3, passwordnya PASSS3, service PPPoE, dan juga profil 1. Untuk yang klien 4 juga nama user 4, passwordnya PASSS4, servisnya PPPoE, dan profilnya profil 1. User ini akan digunakan untuk login ke layanan PPPoE pada PPPoE client. Langkah yang selanjutnya pada menu IP hotspot, di tab server kita akan membuat hotspot yang digunakan untuk memberikan akses internet melalui halaman login. Selanjutnya di tab server kita akan membuat hotspot setup dengan interface VLAN 10. DNS servernya kita tambah DNS Google, yaitu 8.8.8.8, ditambah lagi juga 8.8.4.4. Selanjutnya DNS name-nya diubah dinamai menjadi vansa.id. Untuk kita bisa mencari di Chrome untuk
nantinya mengecek apakah sudah atau belum. Dan usernya diganti menjadi user, passwordnya yaitu rahasia. Selanjutnya kita pergi ke tab user. Kita akan melakukan pembuatan user dengan nama user 1, passwordnya rahasia, yang digunakan untuk login ke jaringan hotspot. Langkah yang selanjutnya yaitu kita akan pergi ke menu New Terminal untuk testing apakah sudah bisa atau belum. Dan testing menunjukkan bahwasanya sudah reply oke untuk ping ke 8.8.8.8 dan juga ping ke google.com. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke web yang sudah kita buat DNS name-nya, yaitu fansha.id. Kita sudah bisa masuk ke webnya. Konfigurasi router 2. Untuk Java absen 25. Di sini saya ingin mengkonfigurasi PPPoP dan hotspot di router 2. Yang pertama, identity. Identity digunakan untuk memberi nama pada router mikrotik agar mudah dikenali di jaringan. Yang kedua, ada interface ke VLAN 10. Membuat VLAN 10 pada interface Ether3 dengan VLAN ID-nya 10. Tujuannya untuk memisahkan jaringan secara virtual dalam satu kabel fisik. Selanjutnya kita tambah VLAN 20. Menambahkan VLAN 20 juga di Ether3 dengan VLAN ID-nya 20. Artinya sekarang ada dua jaringan berbeda, VLAN 10 dan VLAN 20 dalam satu interface. Yang ketiga ada PPP. Kita membuat PPPoE client. Membuat koneksi internet menggunakan PPPoE. Interface VLAN 10. User atau dan passwordnya untuk autentikasi ke ISP. Use per DNS agar DNS otomatis dari provider. Jadi VLAN 10 digunakan sebagai jalur ke internet.
Selanjutnya ada enable wireless, mengaktifkan fitur wireless agar router bisa memancarkan sinyal WiFi. Selanjutnya ada bridge. Bridge 1 membuat bridge untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu jaringan. Selanjutnya bridge ke port ke VLAN 20. Memasukkan VLAN 20 ke dalam bridge sehingga bisa terhubung dengan jaringan lain, misalnya WiFi. Selanjutnya kita tambah WLAN 1, menambahkan interface wireless WiFi ke dalam sistem. Kemudian wireless setting, SSID-nya Vanda Sava, nama WiFi. Mode AP Brick, router bertindak sebagai access point. Hasil. Berikut adalah tampilan hasil konfigurasi router mikrotik yang menjalankan jaringan PBBoE dan juga hotspot login.